سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan darinya untuk kita kembali berkumpul dalam rangka kita sama-sama mengkaji di dalam agama kita ini, ya, agama yang mulia, agama yang akan memberikan penerang, ya, ilmu yang akan menambahkan keimanan, ya, terhadap kita semua. Kita merasakan, ya, jauh daripada ilmu, ya, merasakan kesempitan yang luar biasa. Karena hati yang baik, dia akan merasakan sempit, ya, merasakan gundah ketika jauh daripada nasihat, jauh daripada ilmu. Ya, oleh karena itu, di antara kalimat yang sangat terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau menggambarkan betapa butuhnya setiap kita untuk belajar ilmu agama, beliau mengatakan, hajatuna ilal ilm asyaddu min hajatina ila syarabi wa ta'am. Butuhnya kita kepada ilmu agama itu lebih dibandingkan butuhnya kita kepada makan dan minum. Dan ini betul-betul kita rasakan, ya, jauhnya kita daripada ilmu, jarangnya kita mendengarkan nasihat. Ini akan menjadikan hati sempit, ya, bersedih, ya, dan berbagai macam masalah hati, malas beribadah kepada Allah pun dirasakan. Maka hendaklah kita bersyukur, ya, dengan kemudahan acara ini terselenggara kembali, ya, karena ini akan kembali menghidupkan hati kita, ya, karena ilmu ini adalah nutrisi yang terbaik, ya, bagi hati dan iman seorang hamba, ya. Terlebih kita sedang menjelaskan perkara yang sangat pokok, itu tentang masalah akidah seorang muslim. Ya, untuk mempersingkat waktu, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. 6 tempat, ya, dari sirah. Sirah itu adalah perjalanan hidup Nabi. Maksudnya yang berkaitan tentang tauhid. Yang berkaitan tentang tauhid. Jadi 6 tempat ini penulis kitab menggambarkan kepada kita betapa Rasulullah SAW beliau mementingkan dan mengutamakan tentang masalah tauhid. Ya, kisah yang pertama sudah kita jelaskan, tapi kita akan ulang sedikit untuk mengingatkan kembali bahwa Rasulullah SAW tatkala beliau diturunkan ayat yang pertama, ya, yang dengannya beliau diangkat seorang Rasul dengan turunnya surat Al-Muddatsir, ya, surat Al-Alaq diturunkan, Rasul diangkat sebagai Nabi. Kemudian, ya, diturunkan yang kedua kalinya surat Al-Muddatsir, dengannya Rasul diangkat sebagai Rasul, ya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, wahai orang berselimut, berdirilah dan berilah peringatan. Ini Allah perintahkan Rasul untuk berdakwah, ya, berdirilah, tegaklah, berilah peringatan. Nah, peringatan apa yang Allah pertama kali perintahkan kepada Rasul? Yaitu diantara yang beliau sampaikan, warrujza fahjur. Atau sebelumnya, ya, Allah mengatakan apa namanya, warabbika fakabbir, ya, dan Rabbmu agungkanlah. Di antara penafsiran para ulama, makna warabbaka fakabbir dan Rabbmu agungkanlah ai azimhu bitauhid, yaitu agungkanlah Rabbmu dengan tauhid, mentauhidkannya. Ini perhatikan. Perintah pertama, apa itu? Akan mentauhidkan Allah. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan apa? Warrujza fahjur. Dan rujz, yaitu berhala, tinggalkanlah oleh kalian. Tuh, Rasul diperintahkan pertama kali untuk apa? Untuk menerangkan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Padahal sudah kita jelaskan, kata penulis kitab, di zaman itu, di zaman Rasul diutus,
kemaksiatan orang-orang musyrik itu macam-macam. Ya, mereka terbiasa dengan perbuatan kezaliman, saling bermusuhan, perzinahan, makan harta riba, itu ada. Ternyata apa? Allah yang pertama kali bukan itu. Yang diperintahkan kepada Nabi bukan masalah zina, bukan masalah khomer, bukan kezaliman, tapi apa yang pertama kali adalah masalah tauhid dan bahaya kesyirikan. Ini faedahnya. Masya Allah ya, dari berbagai macam syariat itu ternyata yang paling ditekankan adalah masalah tauhid dan bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, Rasul berada di kota Madinah. Di kota Mekah selama 10 tahun. Ya, beliau belum diperintahkan apa-apa melainkan mentauhidkan Allah. Baru kemudian menjelang hijrahnya Rasul ke Madinah, ya, beliau baru diperintahkan untuk melakukan sholat. Perhatikan, 10 tahun tidak ada syariat melainkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan kepada kita bahwa perkara tauhid itu adalah betul-betul perkara yang paling dimaksimalkan, yang dipentingkan dari dakwah Nabi SAW. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya. Kemudian kita akan berpindah kepada al-maudhi'u tsani, tempat yang kedua. Tempat yang kedua, yaitu penulis kitab akan menjelaskan kepada kita tentang kisah bidayati adawatil musyrikin, yaitu kisah pertama kali orang-orang musyrik ini memusuhi Nabi. Perhatikan, Rasul ya, dari kecilnya beliau itu sudah terkenal tentang apa? Tentang ketinggian akhlak beliau, tentang baiknya budi pekerti beliau. Itu tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Bahkan kalau kita kembali melihat sejarah hidup Nabi ketika Nabi SAW ya masih bayi, maka ibunda Rasul yaitu Aminah, ini biasa orang-orang Arab ini, mereka menyusukan anak-anak bayi mereka kepada orang Badui, orang gunung. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperbaiki bahasa mereka. Karena orang Arab gunung itu mereka memiliki bahasa yang paling fasih. Ya, kenapa? Karena mereka jauh dari interaksi dengan orang asing, sehingga bahasa Arabnya masih murni. Maka orang tua mereka kepingin anak-anaknya ini dididik di tengah gunung sana, agar fasih dalam berbahasa Arab. Maka ya Muhammad si kecil pun termasuk di dalamnya. Ketika Rasul masih bayi itu, maka rombongan dari Bani Sa'diyah, ya, itu serombongan orang datang ke kota Mekah untuk mencari anak susuan, kemudian mereka akan mendapatkan imbalan dari anak susuan tadi. Maka ikutlah serombongan orang, wanita-wanita yang sedang menyusui siap cari anak susuan. Ya, nah singkat kisahnya bahwa saat itu setiap orang yang mendatangi bayi Muhammad ini, bapaknya siapa? Bapaknya sudah meninggal. Selalu ditolak. Oh, mohon maaf, saya nggak mau. Kenapa? Pikir mereka bayarannya kecil atau bahkan nggak dibayar. Setiap orang nggak mau ngambil itu. Maka akhirnya setelah serombongan ini semua sudah mendapatkan anak susuan. Dan digambarkan di situ bahwa ketika mereka berangkat ke kota Mekah itu, ya, kondisinya sedang kemarau sangat panjang, terjadi paceklik di Bani Sa'diyah itu. Bahkan ontanya itu berkali-kali mogok di tengah jalan. Kenapa? Nggak punya makanan, nggak punya minuman. Ya, akhirnya sampai di tengah kota Mekah. Ya, ketika semua orang sudah mendapatkan anak susuan, kecuali ada seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah, loh, masa kita pulang jauh-jauh ke Mekah nggak dapat anak susuan? Gimana kalau bahasa kita spekulasi saja sudah, anak yatim kita bawa? Kata suaminya, nggak apa-apa. Akhirnya bayi Muhammad dibawa. Ya, bayi Muhammad dibawa. Luar biasa. Jadi ketika Rasul mulai ya naik ya kendaraannya bersama Sa'diyah, Halimah Sa'diyah itu, ternyata itu luar biasa. Ya, teteknya Halimah ini penuh luar biasa.
anak beliau disusuin sampai kenyang, kemudian bayi Muhammad disusui sampai kenyang, sampai tidur semuanya, masih kencang. Satu. Yang kedua, padahal pas berangkat itu sepanjang jalan, ini anaknya saat dia menangis sepanjang jalan. Kenapa? Kehausan, kelaparan, gak ada makanan. Begitu pulang, ontanya pun gak mogok, luar biasa. Ya, berjalan lancar sampai ke tujuannya. Maka ini luar biasa nih. Ada apa dengan anak ini? Ini Rasul ya. Kemudian sampai akhirnya ketika Rasul berumur sekitar 4 tahun, ya, ada kejadian yang luar biasa. Yaitu ketika Rasul kecil bersama putranya saat dia sedang main di padang pasir, tiba-tiba Rasul ditangkap oleh seorang lelaki, kemudian dibelah perutnya, dadanya dibelah. Dan itu disaksikan oleh siapa? Oleh saudara susuannya ini, yaitu putranya Sa'diyah tadi. Ya. Halimah ya, Halimah Sa'diyah itu. Ya, dengan rasa takut dengan luar biasa dia pulang, Bu, Muhammad dibunuh orang kan gitu. Ternyata apa itu? Jibril alaihissalam yang dikisahkan ya. Untuk apa? Ngambil hati Rasul, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam di situ. Dicuci, maka hilanglah di situ ya kotoran-kotoran hati, hilang dari diri Nabi SAW. Maka Halimah pun sangat khawatir. Akhirnya apa? Dikembalikan kepada ibundanya. Itu. Jadi Masya Allah, itu dari kecilnya Rasul itu udah mendatangkan mukjizat yang luar biasa. Ya. Nah, sampai kemudian Rasul besar pun beliau dengan akhlak yang luar biasa. Ya, dengan akhlak yang luar biasa. Bahkan tatkala Rasul sudah mulai mendapatkan wahyu, kemudian beliau memanggil orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy dipanggil oleh beliau. Sampai saat itu orang bertanya, itu yang manggil-manggil siapa? Jadi ya abata itu. Jadi itu adalah panggilan darurat. Yang mungkin ada peperangan, ada musuh akan menyerang kampungnya, itu panggilannya gitu. Panggilan tadi itu. Maka orang itu siapa yang manggil? Muhammad itu. Maka setiap orang yang mendengarkan ucapan itu langsung mendatangi Muhammad, ataupun orang yang tidak mampu mendatanginya, dia ngutus orang untuk mendatanginya. Ini ada perkara penting ini. Maka Rasul mulai menyampaikan di situ. Ya, dia mengatakan, andaikan saya katakan bahwa di belakang bukit ini ada satu pasukan besar yang akan menggempur kita, akankah kalian percaya kepada aku? Semua serentak mengatakan kami percaya, li'annakal amin, karena engkau adalah orang yang terpercaya. Belum pernah dalam sejarah hidupmu engkau berdusta ya Muhammad. Satu. Yang kedua, ya, saya sampaikan kepada kalian, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Perhatikan, mulailah saat itu apa? Terjadi permusuhan. Nah, diperhatikan ya. Tetapi yang luar biasa saya melihat di sini, Syekh rahimahullah, beliau ya berdalil dengan kejadian ini dengan dalil yang jauh lebih dalam daripada yang saya sampaikan tadi. Ya, itu seakan-akan ketika Rasul mengatakan la ilaha illallah itu kan orang bermusuhan. Ternyata kata beliau luar biasa. Coba kita baca ya. Jadi kapan awal permusuhan orang musyrik kepada Nabi SAW? Ya, jadi ini menunjukkan bahwa seorang Nabi sekalipun ada musuhnya. Padahal dengan menyampaikan kalimat yang paling lembutnya, menyampaikan ilmu yang paling murninya, dengan akhlak yang paling sempurnanya, tetap dimusuhi. Ya, maka ada seorang penyair, mereka mengatakan, ma salimallahu min baliyatihi walan nabiyul huda fa kaifa ana. Kata seorang penyair, Allah tidak selamat dari celaan manusia, dan tidak pula nabi selamat dari celaan mereka. Fa kaifa ana, bagaimana dengan saya? Coba, Allah yang begitu mulia dan agungnya tidak selamat dari celaan manusia. Rasul yang begitu sempurna akhlaknya, begitu sempurna ilmu dan ketakwaannya dicela oleh manusia. Maka fa kaifa ana, bagaimana dengan saya? Makanya kalau kita hidup kok kita selalu menghindar dari celaan manusia, perkara mustahil. Kata Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, ridhon nasi ghayatun la tutrak. Ya, ridhonya manusia secara umum semuanya adalah suatu harapan, cita-cita yang tidak akan mungkin tercapai. Kalau kita menyampaikan kebenaran, ya, mencari ridha Allah, kok takut cibiran manusia? Enggak mungkin akan kita dapatkan. Ya, ini kata siapa? Syafi'i.
Imam Malik rahimahullah, beliau pernah tanya kepada muridnya. Kata Malik, "Mada yaquluna sufiyya?" Hai murid-muridku, apa kata orang tentang saya? Jadi apa komentar manusia tentang saya? Maka kata Malik, beliau mengatakan, kata muridnya mengatakan, minhum man yashtum wa minhum man yusnik wa minhum man yashtum. Di antara mereka ada yang memujimu, di antara mereka ada yang mencacimu. Ada memuji, ada mencaci. Apa kata Malik? Beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi lam yujmi'hum ala dhammi. Segala puji bagi Allah yang Allah tidak menjadikan orang sepakat, tidak mengumpulkan orang semua mencela aku. Artinya apa? Kalau ada memuji, ada yang mencela, ya wajar. Tapi kalau semua orang mencela kita, lah itu ada koreksi. Ya, kita berarti ada sesuatu ini. Setiap orang ketemu di kampung, di rumah, di tempat kerja kok mencela kita. Nah, berarti ini Pak, ada perlu kita koreksi. Tapi kalau yang kita amalkan kebaikan, yang kita sampaikan kebaikan, ada yang mencaci, biasa. Ada yang memuji, biasa. Gitu ya. Nah, jadi Masya Allah ini dakwahnya Rasul di sini bangunannya. Beliau dimusuhi orang tapi apa? Tidak bergeming sama sekali. Maka digambarkan para ulama bahwa keadaan orang-orang beriman ya ketika menghadapi antara pujian dan celaan, ya mereka itu seperti pohon ya yang kena angin yang sangat kencang, ya yang memang sakit gitu ya, sakit, tapi apa begitu tidak ada angin yang kencang akan tegak kembali, nggak patah dia, ya itu gambaran. Betul, orang beriman sekuat apapun ya, bahkan Nabi sekalipun ketika dicaci, dimusuhi, sempit dadanya. Ya, merasakan ketidaknyamanan. Cuman apa? Itu sekedar seperti itu. Tidak sampai kemudian mereka mutung meninggalkan jalan kebenaran. Nah, kita lihat kata beliau. Al-Mau'izzi Utsani, tempat yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum 'ani syirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa tauhid lam yakrahu dzalika wastahsanuhu wa haddatsu anfusahum bidukhuli fihi ila an saraha bisabbi dinihim wa tajhili ulamaihim fahina idhin syammaru lahu wa li ashabihi an sakil adawati. Ya, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka orang musyrik dari kesyirikan dan memerintahkan mereka dari kebalikannya, lawannya, yaitu mentauhidkan Allah, ternyata apa? Lam yakrahu dzalika. Orang musyrik mereka tidak membenci, tidak memusuhi Nabi. Belum. Perhatikan, belum. Rasul mengatakan tauhid penting, syirik bahaya. Apa kata beliau? Rasul belum dibenci, belum dimusuhi. Bahkan apa? Wastahsanuh, dan mereka menganggap itu baik. Dan mereka berbicara dan diri mereka sendiri ingin masuk ke ajaran Muhammad. Perhatikan, kapan permusuhan itu muncul? Ila ansarraha, maka sampailah ketika Rasul ini menampakkan itu apa? Bisa bidinihim, itu mencela agama mereka, mencela nenek moyang mereka, mencela sembahan mereka, wa tajhili ulamaihim, dan mengatakan ulama mereka orang-orang bodoh. Perhatikan ya, ini sebabnya ini. Ketika dikatakan bahwa agama mereka agama sesat. Ketika orang-orang musyrik mereka menjadikan apa? Patung sesembahannya. Ya, agama mereka adalah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan itu syirik. Ulama kalian ulama su', gitu ya. Baru apa kata beliau? Fahina idzin syammaru lahu. Mulailah mereka menyingsingkan lengan bajunya dan juga kepada sahabat Nabi. Dengan apa? Dengan menampakkan permusuhan. Ini perhatikan. Jadi kalau kita berdakwah di tengah umat, kita mengatakan bahwa perkara terpenting tauhid, paling bahaya syirik. Hanya sekedar global seperti itu, orang mantuk-mantuk. Tapi giliran kita rinci Pak, yang namanya datang ke kuburan, ya mengkhususkan datang ke kuburan, kita minta ke kuburan itu syirik, baru permusuhan di mana-mana. Ya apa tidak? Iya. Kita mengatakan lagi, ya, misalkan syirik jelek, tauhid
baik. Oh iya, mandok. Khutbah cuma mandok. Tapi kemudian kita mengatakan bahwa yang namanya menyembelih hewan kurban kepada laut itu adalah syirik kepada Allah. Sedekah bumi adalah syirik. Orang pada panas memusuhi kalian. Ya kan? Ternyata di situ permusuhannya. Makanya kalau antum dakwah pengen adem ayem, gak dimusuhi, bilang saja tauhid baik, syirik jelek, gak usah dirinci. Tapi itu bukan jalan Nabi. Jalan Nabi itu adalah apa? Menerangkan kepada umat. Ini tauhid, itu memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ini syirik, dirinci contohnya. Ya, ziarah kubur, gitu ya. Bareng-bareng pakai bis ke sana minta kuburan, syirik kepada Allah. Ya, datang kiai, kemudian di sana minta air di Jambi, bayar 500.000, syirik seperti itu. Ya, kemudian apalagi ya nyembelih binatang untuk sedekah bumi, syirik itu, siap-siap dimusuhi orang. Rasul seperti itu ya. Nah, tapi apa? Beliau ini menyiapkan hati kita. Rasul saja sudah dimusuhi seperti itu. Bahkan apa? Allah pun tidak selamat dari cacian manusia. Ya, ini masya Allah ini. Makanya kalau kita ingin berdakwah kok takut-takut, ya selamat tinggal, selamat jalan. Jangan hidup di dunia dakwah. Ya, kenapa? Kita itu dalam berdakwah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan ridhonya manusia. Ya hanya saja tentunya apa? Kita pakai dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik kan gitu ya. Ini masya Allah ya. Jadi masya Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan saffah ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Ya, mereka mengatakan Muhammad ini telah apa? Mengatakan orang alimnya kami orang yang safih bodoh. Ya, dan mereka mencela agama kami dan juga mencela Tuhan-Tuhan kami. Ya. Iya. Perhatikan, jadi Rasul itu dituduh apa ini? Yaitu mencela, mencaci maki sesembahan mereka. Wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummahu walal malaikata walas sholihin. Dan yang perkara diketahui, Rasul itu tidak pernah mencela Isa, tidak pernah mencaci maki Maryam, tidak pernah mencaci maki malaikat dan orang-orang soleh. Ya kan? Cuman tuduhan mereka. Nah, di apa? Poles sama mereka, ini Muhammad ini. Ya, menjelek-jelekan apa namanya? Sesembahan kami. Nabi Isa dicela, ya, malaikat dicela, Maryam dicela, orang soleh dicela. Perhatikan ya, bahkan Rasul tidak pernah mencela mereka. Yang ada Rasul memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk beriman kepada Isa, mengagungkan beliau, ya, beriman kepada beliau, bahwa beliau seorang Rasul. Malaikat pun demikian diajarkan Nabi. Apa? Agar kita mengagungkan malaikat, mencintai malaikat, dan juga kita apa? Menghormati orang-orang soleh. Cuman apa? Ya biasa. Coba sekarang antum, ya, ada seorang kuburan wali. Mereka bangun, ya, kasih lampu, kasih kain yang bagus, kemudian dikasih semacam-macam wewangian. Kita katakan, Pak, itu syirik, Pak. Oh, kalian bilang syirik? Ini adalah hak kewajiban kami kepada orang soleh, ya, mengagungkan mereka, muliakan mereka, kan gitu. Masya Allah, persis sekali ya apa yang beliau sampaikan itu, masya Allah. Di negeri kita ya tempatnya, masya Allah. Kata beliau, lakin lama dzakara annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadhuruna ja'alu dzalika syatman. Tapi tatkala Rasul menyebutkan, ya, bahwa apa yang mereka sembah itu, ya, tidak boleh dilakukan seperti itu karena yang mereka sembah itu tidak memberi manfaat, kemudian tidak bisa mendatangkan mandharat, maka mereka dari celah itulah mengatakan Rasul dan para sahabatnya ini mereka mencaci maki sesembahan mereka, mencaci maki Nabi Isa, Maryam, orang-orang soleh, gitu ya. Padahal tidak seperti itu keadaannya. Masya Allah ya, luar biasa. Ini penekanan beliau di situ. Penekanan beliau bahwa ya orang-orang musyrik seperti itu mereka mencari alasan, ya, yang penting untuk apa? Menghalangi dakwah Nabi. Kemudian kata beliau, fa idza arafta dzalika arafta anna al-insana la yastaqimu lahu islamun walau wahadallaha wa taraka syirka illa bi adawatil musyrikin, ya, wa tasrihi lahum bil adawatil wal bughdi. Kata beliau, jika engkau telah mengenal hal itu,
bagaimana permusuhan orang musyrik kepada Nabi. Sebabnya tadi, ya, karena mereka merasa Tuhan mereka dicaci maki, kemudian menganggap ulama mereka adalah ulama yang bodoh, gitu ya. Kata beliau, jika engkau telah mengenal hal itu, ya, maka ketahuilah bahwa seorang dia tidak akan pernah istiqomah, tidak akan lurus keislamannya, walaupun dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik, kecuali dengan apa yang ketiga, yaitu dengan memusuhi orang-orang musyrik dan kemudian terang-terangan di dalam permusuhan dan kebencian kepada mereka. Ini penekanan beliau lagi di situ. Ya, tidak sempurna kata beliau, tidak akan istiqomah iman seorang sampai apa dia? Dia menyatakan saya bermusuh dengan mereka. Bagaimana itu? Siapa yang ngajari? Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Dalil yang beliau pakai di sini adalah surat Al-Mujadilah ayat 22. Ya, ayat terakhir. Itu ketika Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Ya, wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah mendapati satu kaum, ya, tidak pernah mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka mencintai, berwala, ya, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Perhatikan, enggak ada di alam dunia ini, dalam hati orang ini terkumpul dua, iman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia cinta kepada orang yang memusuhi Allah. Sekarang saya tanya, memusuhi Allah yang paling besar dengan apa? Dengan kesyirikan. Itu adalah memusuhi Allah yang paling besarnya itu. Ya, makanya ada sebagian orang mengatakan kita kan agama Islam ini kan adalah agama kedamaian, bukan ada agama permusuhan. Makanya semua agama sama. Masya Allah. Ya, kita hormati ibadah mereka, kemudian kita ya bantu semampunya. Masya Allah, luar biasa itu. Kata beliau, Pak, tidak akan pernah istiqomah dan lurus agama seorang sampai dia apa? Dibuktikan dengan membenci dengan terang-terangan kepada orang-orang musyrik. Dan itu adalah diambil juga dari teladan yang Allah berikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bara'a'u minkum, ya, wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kita cermati ayat ini. Kata Allah, qad kanat lakum, sungguh, ya, telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam. Perhatikan, Allah mengatakan, sungguh bagi kalian ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim. Sekarang saya bertanya, ayat ini perintah atau berita? Berita. Allah memberitakan. Cuman kata para ulama tafsir, memang ini adalah berita. Namun khobar bimakna insya, bimakna amr. Yaitu khobar, berita, memiliki makna perintah. Itu agar apa? Kita mengikuti Ibrahim alaihissalam yang dijadikan contoh bagi kita. Kan gitu. Ini sosok orang teladan yang dicontoh. Sekedar itu tidak maksud bahwa dibilang ini seorang teladan, maksudnya apa? Agar kita mencontoh orang ini. Contoh apa yang dapat kita ambil dari Ibrahim? Yaitu Allah mengatakan idz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya. Satu, inna bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami, ya, berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Perhatikan, sesembahannya kita ingkari, kita musuhi, dan orang yang melakukannya. Perhatikan, orangnya dan perbuatannya tadi. Satu. Yang kedua, mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum, kami ingkar pada kalian. Ya. Tiga, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nampak kebencian dan permusuhan di antara kita. Apa ketentuannya? Abadan, selama-lamanya. Waduh, ini talak bain namanya begitu. Pokoknya selama-lamanya kita musuhan, kita bermusuhan, kebencian. Sampai kapan akhirnya? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja.
meninggalkan kesyirikan. Nah, ini akidah seperti ini, al-wala wal bara, itu sudah menjadi perkara yang tabu di tengah-tengah umat manusia. Ya, Masya Allah, seakan-akan bahwa Islam itu digambarkan ya agama yang tidak ada permusuhan, agama perdamaian. Tapi apa? Sampai bablas dalam apa? Perkara-perkara yang itu prinsip dalam urusan agama. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, karena Allah mengatakan wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala kepada orang-orang kafir, orang musyrik di antara kalian, maka dia termasuk dari mereka. Sekarang wala itu dalam sisi apa? Cinta kepada mereka dari sisi apa? Maka para ulama seperti Syekh Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan belum mengatakan seorang yang dia condong cinta kepada orang kafir. Pertama dari lahirnya, ya, cara berpakaiannya, cara mungkin potong rambutnya, cara makannya, cara bergaulnya, itu awal. Memang belum kekafiran. Tapi kata beliau bahwa kecintaan dia kepada orang kafir dari zahirnya ini lama kelamaan akan membawa cinta kepada batin mereka. Lama kelamaan akan membawa kepada apa? Mereka cinta kepada ibadah mereka. Ini ngerinya di situ. Makanya Rasul sudah memperingatkan itu. Faman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa tasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Nah, itu kenapa? Karena itu yang namanya wala dalam perbuatan zahir itu lama kelamaan akan mengantarkan kepada cinta yang sifatnya batin. Ya, ini hati-hati ya, apalagi kita hidup di zaman sekarang ini. Anak-anak muda luar biasa. Yang menjadi idola itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan. Tapi sekarang artis Korea. Apa namanya? BTS, Lamboh itulah pokoknya. Ya, sampai ada orang kesurupan yang disebut nama-nama itu artis Korea. Itu kesurupan yang disebut bukan la ilaha illallah, artis Korea. Coba bayangkan. Ya. Nah, gimana kalau gitu? Generasi muslim. Padahal apa? Orang yang kita cintai di dunia ini, dialah yang akan menyertai kita di hari kiamat. Ya, ya, pernah suatu ketika datang seorang badui kepada Nabi. Dan dia mengatakan, "Ya Muhammad, mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan tibanya hari kiamat?" Ya, maka Rasul mengatakan dengan pertanyaan balik, "Wa ma a'datta laha?" Memang apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Dan dia disebutkan, saya tidak punya bekal sama Rasul, enggak punya persiapan kecuali satu, hubbullahi wa rasuli, aku cinta Allah dan Rasul. Cuma itu. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di hari kiamat kelak. Masya Allah. Ya, Anas bin Malik, perawi hadis ini, beliau mengatakan, wallahi inni uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa Utsman wa arju an akuna minhum atau an akuna ma'ahum fa illam a'mal bi a'malihim. Demi Allah, aku cinta kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Umar dan kepada Utsman, dan aku berharap akan berkumpul bersama mereka walaupun aku tidak mampu beramal seperti amalannya mereka. Masya Allah, ini Anas bin Malik, ya, sahabat yang mulia, menyadari, mendengarkan hadis ini luar biasa. Beliau mengatakan, wallahi ma farahtu farhan mundul Islam. Demi Allah, aku belum pernah bergembira sejak saya masuk Islam melebihi saya mendengarkan ucapan Nabi tadi, anta ma'ama ahbabtah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, ini pentingnya, ya, kita ini seorang mukmin ini harus mengenal, ya, tokoh-tokoh kebaikan, ya, baik para nabi, para sahabatnya, ataupun ulama-ulama yang lurus, orang-orang soleh yang lurus dalam beragama. Kita penting untuk mengetahui kehidupan mereka. Agar apa? Kita mencintai mereka, meneladani mereka. Gitu, ya, makanya ini PR orang tua zaman sekarang ini. PR orang tua. Jangan kemudian, ya, di mana-mana kaosnya dibelikan yang gambarnya Ronaldo. Pintu kamar Ronaldo. Pulpen Ronaldo. Nanti tasnya Ronaldo. Mati digabungkan sama Ronaldo. Naudzubillah, kan belum Islam dia, kan. Apalagi
siapa Bob Marley. Aduh, itu tambah parah itu ya. Anaknya jadi gembel nanti ya. Naudzubillah. Ini orang tua nggak tahu ya. Seakan-akan lah nggak apa-apa. Idola, masya Allah. Jangan, itu fatal sekali. Ya, fatal sekali. Ini perhatikan. Beliau mengatakan tidak akan pernah lurus istiqomah agama seorang. Ya, walaupun dia mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, melainkan sempurna dengan apa? Dia memusuhi orang musyrik secara terang-terangan. Ya, terang-terangan kata beliau, masya Allah. Pantesan dakwah beliau kemudian banyak dimusuhi. Tapi perhatikan, ya dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab memang di zamannya banyak memusuhi. Bahkan dalam riwayat disebutkan orang-orang yang ikut taklim sama Syekh saat itu dihukum. Apa hukumnya? Potong tangan dan kaki secara apa? Silang. Dalam Al-Quran ada hukuman seperti itu. Bagi siapa? Bagi orang yang bikin kerusakan. Jadi Syekh itu dianggap bikin kerusakan. Jadi ngukum orang mendakwahkan tauhid dengan apa? Dengan syariat Islam. Kan mumetnya kebalik, kebelinger namanya itu. Ini syariat Islam mengatakan orang yang bikin kerusakan di atas muka bumi ini gimana hukumannya? Potong tangan dan kakinya bersilang. Lah ini mendakwahkan tauhid dianggap merusak, kan ya mumet ya gitu kan. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya luar biasa. Kemudian kata beliau, fa idza fahimta hadza fahman jayyidan arafta anna katsiran minal ladzina yad'una din la ya'rifunaha. Jika engkau memahami dengan baik pemahaman ini, engkau akan mengetahui kebanyakan orang yang mereka mengaku-ngaku ya berjuang urusan agama, membela agama, menyampaikan agama, la ya'rifunaha, mereka tidak mengetahuinya. Bahkan itu sebagai apa? Slogan mereka. Ya, slogan mereka bahwa kita itu sama dengan musyrikin, dengan mereka sama. Cuman beda nama yang disembah saja. Hakikatnya sama. Beda, Mas. Ya, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah yang namanya Nabi Isa alaihissalam beda sekali. Allah Tuhan sesembahan, Nabi Isa bukan Tuhan, bukan sesembahan. Ya? Iya, dan Allah mengatakan kafirnya orang yang menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir ya orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Allah mengatakan telah kafir. Laqad kafarul ladzina innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Siapa mengatakan? Nasara. Allah mengatakan kafir mereka. Ya, iya. Itu akidah Muslim seperti itu. Jadi negara kita itu dilindungi. Setiap warga negara itu diberi kebebasan untuk mengamalkan, meyakini ya dari agama mereka. Itu agama Islam, keyakinannya seperti itu. Ya, tenang saja dilindungi negara kita. Kemudian kata beliau, wa illa famal ladzi hamal al muslimin ala sabri ala dzalikal adab wal asri wal darbi wal hijrat ila al habasha. Ya, kalau tidak seperti itu, maka kira-kira apa yang menjadikan kaum muslimin mereka menanggung ya kesabaran, mereka disiksa, mereka ditawan, mereka dipukul sehingga mereka hijrah ke Madinah. Kemana? Ke Habasyah. Ya, itu kenapa? Karena mereka ini memperjuangkan seperti itu. Tetap mengatakan bahwa kesyirikan mereka itu ya menyembah kepada berhala, menyembah kepada Lata, Uzza, itu kesyirikan kepada Allah. Kenapa? Karena orang musyrik zaman dulu pun mereka menganggap bahwa mereka menjadikan perantara selain Allah itu bukan syirik. Sudah berlalu kan? Ketika mereka minta kepada patung, apa kata mereka? Mana butuhum, kami tidak menyembah kepada patung-patung ini. Melainkan apa? Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Melainkan agar patung ini mendekatkan kami kepada Allah. Mereka anggap itu bukan syirik. Maka Rasul mengatakan itu hakikat kesyirikan. Mulai panas mereka ini. Ya, mulai panas mereka. Nah, gitu ya. Nah, ternyata apa? Para sahabat Nabi, mereka dipukul, dicaci maki, mereka akhirnya pindah dari kota Mekah. Kenapa? Karena sebab mereka mempertahankan akidah seperti ini. Ma'anahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas. Padahal apa? Rasul adalah orang yang paling menyayangi orang lain. Perhatikan. Rasul itu menyayangi sekali. Andaikan itu boleh dijadikan rukhsah, keringanan, apa kata beliau?
lau yajidulahum rukhsatan la arkhasalahum. Andaikan ngalah ya untuk tidak mencela agama mereka, sesembahan mereka, ulama mereka itu bisa mendapatkan keringanan, sungguh mesti Rasul akan memberikan keringanan. Ya uslah, kita ngalah saja. Gak usah ngomong masalah syirik. Perhatikan ya, kenapa Rasul orang yang paling merahmati, tapi Rasul tidak. Urusan akidah titik sudah, nggak pakai koma. Syirik, kafir, kan gitu. Ya, masya Allah. Rasul nggak kasih dispensasi, nggak kasih keringanan. Ketika masalah yang sangat vital tadi. Kaifa waqad anzalallahu ta'ala, dan bagaimana Allah telah menurunkan wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Surat Al-Ankabut ayat 10. Dan di antara manusia ada yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah, maka apabila mereka diganggu, ya, mereka disakiti di jalan Allah, mereka menjadikan fitnah manusia, siksaan manusia itu seperti azabnya Allah. Ya, ini orang jelek. Ya, orang yang lemah imannya. Mereka menyatakan keimanan. Kemudian mereka dimusuhi. Akhirnya apa? Ya, mereka menganggap ini seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala, enggak kuat, mereka tinggalkan. Ini adalah ayat yang apa? Mencela mereka. Ya jelas mereka ini apa? Mereka lebih memilih ya selamat dari gangguan manusia, dan mereka tidak menyelamatkan diri dari siksaan di api neraka. Keliru mereka. Ya, makanya diperlukan kesabaran. Ya, terlebih kita hidup di akhir zaman seperti ini. Yang kaum muslimin sendiri saja sudah susah membedakan mana tauhid mana syirik. Dakwah sunnah, dakwah yang selainnya susah manusia itu. Maka kebutuhan kita kepada ilmu itu tentunya jauh lebih ya dibandingkan orang-orang zaman dahulu. Kata beliau, fa idza kanat hadhil ayah fi man wafaqahu bi lisanihi fa kaifa bi ghairi dzalik. Ya, apabila ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang secara lisan mereka masih sepakat, perhatikan ya, bagaimana dengan orang yang tidak sepakat dalam ucapan mereka. Masya Allah ya, ini luar biasa. Jadi ini selesai dari penjelasan ini ya, menjelaskan tentang bagaimana awal ya permusuhan orang-orang musyrik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan bab ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak akan sempurna, tidak akan lurus, istiqomah ya keimanan seorang walaupun mutauhidkan Allah, walaupun dia meninggalkan syirik, kecuali dengan apa? Dengan dia memusuhi orang-orang musyrik, bahkan kata beliau tasrih dengan terang-terangan. Ya tidak sembunyi-sembunyi. Ya, karena memang dari zaman ke zaman yang namanya tauhid dan syirik selalu berbenturan. Ya, walaupun tetap ya sekali lagi saya tekankan, tetap kita berusaha untuk ya menyampaikan dakwah dengan lemah lembut ya, dengan cara yang terbaik, yang penjelasan itu bisa menyentuh akal mereka dan menyentuh hati mereka. Ini penting ini. Ya, kita menjelaskan agama tauhid itu yang bisa menyentuh akal mereka, masuk akal dan menyentuh hati mereka. Ya, masya Allah, ini penting ya. Orang terkadang secara akal masuk, cuman ketika hati nggak disentuh, nolak dia. Tapi akal masuk, hati masuk, dia akan tunduk pada kebenaran. Nah ini maka tugas kita masing-masing adalah bagaimana kita membekali ilmu, ya, membekali ilmu agar kita menjadi orang yang bermanfaat, ya, baik untuk diri kita terlebih kepada orang lain. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.